warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa, Mbak. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah bersedia untuk memimpin doa pagi hari ini. Selanjutnya, apakah ini udah pada masuk semua? Kalau udah pada masuk, silahkan kalian presensi lewat chatroom ya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai persamaan kuadrat, di mana tujuannya sendiri adalah siswa mampu menemukan himpunan penyelesaian atau akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran. Apa sih manfaat yang kita dapat dalam mempelajari persamaan kuadrat tersebut? Manfaat yang kita dapat adalah yang pertama ada pada gerakan parabola, yaitu yang pertama ada saat kita menendang bola atau juga pada saat kita melempar bola. Jadi menggunakan persamaan kuadrat kita bisa menentukan berapa tinggi bola ataupun berapa kecepatan atau waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat mengenai materi aljabar pada kelas 8? Iya, benar sekali. Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Biasanya dalam aljabar sendiri, variabel itu dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, X, dan lain sebagainya. Sekarang kita ingat kembali yuk materi aljabar pada kelas 8. Yang pertama ada AX plus minus AY, maka hasilnya adalah A kali X plus minus Y. Contohnya ada 20X kuadrat ditambah dengan 5X. Berarti kita dapatkan berapa? Ya, kita dapatkan 5X dikali dengan 4X ditambah dengan 1. Kok bisa kita dapatkan seperti itu, dari mana? Ayo. Iya, jadi di kedua suku tersebut bisa kita bagi dengan 5X. Jadi 5X-nya kita keluarkan, maka tinggal 4X ditambah dengan 1. Selanjutnya yang nomor 2, ada X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X min Y. Contoh soalnya ada 16X kuadrat dikurangi dengan 25. Maka kita dapatkan berapa? Kita dapatkan 4X ditambah dan 5 dikali dengan 4X dikurangi dan 5. Kok bisa seperti itu, dari mana? Iya, dari 16X kuadratnya kita ganti menjadi 4X dikuadratkan, dan juga 25-nya kita ubah menjadi 5 dikuadratkan. Jadi kita dapatkan 4X ditambah dan 5 dikali dengan 4X dikurangi dan 5. Selanjutnya yang nomor 3 ada X kuadrat plus minus 2XY ditambah dan Y kuadrat. Maka kita dapatkan X plus minus Y dikuadratkan. Di contoh soalnya ada B kuadrat ditambah dan 8B ditambah dan 16. Maka kita dapatkan berapa? Iya, kita dapatkan B tambah 4 dikuadratkan. Kok bisa seperti itu? Caranya gimana? Ayo. Iya, jadi udah diketahui X kuadratnya adalah B kuadrat dan juga Y kuadratnya adalah 16, dimana 16-nya kita ubah menjadi 4 dikuadratkan. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya yang terakhir nomor 4 ada X kuadrat ditambah dengan A ditambah B kali X ditambah dan A kali B. Maka menghasilkan X ditambah dan A dikali X ditambah dengan B. Di contoh soalnya ada X A kuadrat dikurangi dengan 3A dikurangi dengan 10, maka akan didapatkan berapa? Iya, akan didapatkan A ditambah 2 dikali dengan A dikurangi 5. Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Ayo. Iya, jadi kita cari yang pertama adalah berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 10, dan berapa tambah berapa yang hasilnya adalah negatif 3. Jadi kita dapatkan 2 dan juga negatif 5. Sampai sini ada yang belum jelas? Udah pada jelas ya? Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan yang berorde 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0.
Oke, selanjutnya kalian perhatikan masalah berikut ini. Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan negatif 3. Tentukan bilangan tersebut. Jadi kita ubah terlebih dahulu ke dalam persamaan kuadrat. Jadi kita dapatkan bilangannya kita misalkan dengan huruf X atau dengan variabel X seperti itu. Jadi kita dapatkan kuadrat suatu bilangan, berarti kita dapatkan X kuadrat dikurangi dengan 4 kali bilangan, berarti dikurangi dengan 4X sama dengan negatif 3. Atau juga bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah dengan 3. Dari mana kita mendapatkan positif 3 itu, Bu? Nah, jadi kita mendapatkannya dengan cara kita pindah ruaskan negatif 3. Atau dengan cara gampangnya itu adalah kedua ruas kita tambahkan dengan 3. Jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah dengan 3 sama dengan negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah dengan 3 maka sama dengan adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya kita faktorkan menggunakan cara yang nomor 4 tadi, yaitu apabila A kali B sama dengan 3 dan juga A ditambah B, maka hasilnya adalah negatif 4. Berarti kita dapatkan berapa? Iya, kita dapatkan negatif 3 kali negatif 1, dimana akan menjadi X dikurangi 3 dikali dengan X dikurangi dengan 1. Jadi bisa kita dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Sampai sini paham? Yakin ini udah paham ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke latihan soal. Yuk, kalian kerjakan dahulu, Ibu kasih waktu 3 menit, setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Udah pada selesai? Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. Di situ ada 4X kuadrat dikurangi dengan 36 sama dengan 0. Berarti ini sesuai dengan cara yang nomor berapa? Iya, ini sesuai dengan cara yang nomor 2, yaitu X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa ubah 4X kuadratnya menjadi berapa? 36-nya menjadi berapa? Ya, berarti kita dapatkan 2X dikuadratkan dikurangi dan 6 dikuadratkan sama dengan 0. Berarti kita dapatkan menjadi 2X ditambah dengan 6 dikali dengan 2X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Sampai sini paham? Oke, berarti kita dapatkan ada dua penyelesaian, yaitu yang pertama ada 2X ditambah dengan 6 sama dengan 0, atau yang kedua ada 2X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Yang pertama terlebih dahulu kita kerjakan 2X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Jika 6 yang kita pindah ruas, maka menjadi 2X sama dengan negatif 6. Kita bagi, maka menjadi X sama dengan negatif 3. Atau yang kedua ada 2X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Jika negatif 6 yang kita pindah ruas, maka menghasilkan 2X sama dengan 6. X-nya kita dapatkan 3. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan juga 3. Selanjutnya nomor 2, ada 2 kali P dikurangi 1, maka sama dengan P kali P ditambah 1 dikurangi 2. Ada yang tahu caranya gimana? Iya, benar sekali caranya. Kita kalikan terlebih dahulu, yaitu dengan 2 kali P sama dengan 2P. 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 sama dengan P kali P adalah P kuadrat ditambah dengan P kali 1 hasilnya P dikurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah 2P dikurangi 2 sama dengan P kuadrat ditambah P dikurangi 2. Kita kelompokkan, maka menjadi negatif P kuadrat ditambah dengan P sama dengan 0. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita bagi menggunakan sifat yang nomor 1 tadi, yaitu kita keluarkan salah satunya. Berarti di sini kita bisa mengeluarkan berapa? Ya, kita bisa keluarkan P-nya. Berarti P kali
Ini salah ya, ini harusnya negatif P ditambah dengan 1, maka sama hasilnya adalah 0. Jadi kita dapatkan P sama dengan 0 atau negatif P ditambah dengan 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan P-nya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan juga 1. Sampai sini paham? Selanjutnya yang nomor 3 ada 2x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah dengan 6 sama dengan 0. Paham ya? Berapa kali berapa yang hasilnya 12 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 7? Ada yang ditanyakan? Oke, 12 itu dapat dari mana, Bu? Karena di sini itu adalah koefisien dari x kuadratnya bukan 1 tapi 2. Jadi kita kalikan 2 kali 6 terlebih dahulu. Maka kita dapatkan 12. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 12 dan berapa tambah berapa yang hasilnya 7. Paham ya? Oke, selanjutnya berarti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 12, yaitu ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, dan juga ada 3 kali 4. Yang mendekati 7 adalah 3 dikali dengan 4. Maka kita dapatkan 2x ditambah dengan 4 dikali dengan 2x ditambah dengan 3 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Paham sampai sini? Iya, 2 kita dapat dari koefisien x kuadrat. Berarti kita sederhanakan menjadi x ditambah 2 dikali dengan 2x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan dua penyelesaian, yaitu yang pertama ada x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada x ditambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti menjadi x sama dengan negatif 2. Selanjutnya cara yang kedua yaitu ada 2x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Jika 3-nya kita pindah ruas, maka menjadi 2x sama dengan negatif 3. Berarti x-nya adalah negatif 3 per 2. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan juga negatif 3 per 2. Sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini tadi udah Ibu kirim tugas ke Google Classroom-nya, kalian kerjakan secara individu. Nanti dikumpulkan saat setelah maghrib ya. Iya, dikumpulkannya bisa lewat Google Classroom atau mungkin yang terkendala sinyal atau lain sebagainya bisa kalian kirimkan melalui WA dengan cara japri ke Ibu. Jangan di grup WA ya, nanti disalin sama teman-temannya, seperti itu. Paham ya? Kalau udah seperti itu, apakah ada yang berani memberi kesimpulan tentang apa saja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ya, apa Mbak? Ya, benar sekali, kita hari ini mempelajari persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkannya dengan melalui 4 cara, yaitu yang pertama ada apabila ada ax ditambah ax plus minus ay, maka kita dapatkan a kali x plus minus y. Yang kedua, apabila ada x kuadrat dikurangi dengan y kuadrat sama dengan x ditambah dengan y kali x dikurangi dengan y. Selanjutnya, yang ketiga ada x kuadrat plus minus 2 kali xy ditambah dengan y kuadrat, maka kita dapatkan x plus minus y dikuadratkan. Selanjutnya yang keempat, apabila ada x kuadrat ditambah dengan a tambah b kali x ditambah dengan a kali b, maka kita dapatkan x ditambah dengan a dikali x ditambah dengan b. Seperti itu. Paham ya? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Tetap jaga kesehatan, jangan malas-malasan, tetap belajar. Walaupun di tengah pandemi, nggak boleh malas loh ya. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.